Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diki Himawan dengan NIM 2017-210632. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian saya yang berjudul Studi Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di BEI. Yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian mengenai corporate governance yang mempengaruhi kinerja perusahaan telah banyak dilakukan oleh para peneliti di Indonesia dan di luar Indonesia dengan hasil yang beraneka ragam. Penelitian yang dilakukan oleh Anissa Mustikasari, Hiro Turgiman, Anissa Nurbaiti November tahun 2016, pengaruh Good Corporate Governance dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan, menyatakan bahwa Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit serta ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur oleh Altman Z-Score. Secara parsial, Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rio Novianto Rosinta Ria Panggabean, Mei tahun 2012, yang berjudul Analisis Pengaruh Penerapan GCG terhadap Kinerja Perusahaan, menyatakan bahwa variabel corporate governance maupun variabel-variabel kontrol secara statistik tidak mempengaruhi kinerja pasar atau Tobin skew perusahaan. Lalu, selain itu, Irma dan Yeni dan Nurina dan H. Ali Muktianto tahun 2015 dengan judul The Effect of Good Corporate Governance Mechanism to Firms Performance, Empirical Study of Manufacturing Firms List on IDX, menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, kualitas audit berpengaruh positif pada kinerja perusahaan. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang setelah saya uraikan tadi, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Yang kedua, apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Yang ketiga, apakah Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Dan yang terakhir, apakah kesempatan pertumbuhan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Lalu, yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah saya uraikan tadi, maka hal yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji, yang pertama, menguji pengaruh Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, menguji pengaruh Komite Audit terhadap kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, menguji pengaruh kesempatan pertumbuhan terhadap kinerja perusahaan. Ya, keempat, manfaat penelitian. Diharapkan pada penelitian ini, diharapkan dari penelitian ini akan memberikan berbagai manfaat, baik secara empiris, teoritis, maupun kebijakan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti, merupakan sarana belajar untuk menganalisis kondisi nyata, sehingga akan lebih meningkatkan pemahaman dari teori-teori di perkuliahan yang terkait dengan faktor-faktor GCG yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang kedua, dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan di bidang keuangan, khususnya mengenai faktor-faktor GCG yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Bagi pihak perusahaan, mempunyai gambaran yang jelas mengenai pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga, bagi pihak kampus, penelitian ini dapat membantu para dosen dan pihak kampus dalam memahami kondisi perusahaan. Dengan menggunakan penelitian, maka pihak kampus dapat menggambarkan keadaan perusahaan yang menerapkan sistem GCG dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan yang telah diteliti. Lalu, bagi peneliti selanjutnya, menambah perbendaharaan dari hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang terkait dengan pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan. Lalu, selanjutnya,
kerangka pemikiran. Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan faktor-faktor corporate governance. Dalam hal ini dapat dilihat dari persentase dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan kesempatan pertumbuhan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang pertama, dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Artinya yaitu semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, seharusnya semakin meningkat pula pengawasan yang terjadi pada perusahaan, serta mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan karena pada dasarnya fungsi pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, Dewan Komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melakukan fungsi pengawasan dari prinsipal dan mengontrol perilaku opportunist management. Lalu yang kedua, komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Artinya yaitu semakin banyak anggota komisaris independen, maka akan semakin baik pula kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan dan kompleksitas perusahaan menjadi tolak ukur seberapa banyak proporsi komisaris independen yang dibentuk dalam suatu perusahaan. Namun ada pula aturan yang dikemukakan oleh FCGI tahun 2002. Dikatakan bahwa persyaratan minimal komisaris independen adalah 30% dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Dalam penelitiannya, Rizky tahun 2011 menyatakan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dengan ditunjuknya komisaris independen pada RUPS akan secara langsung memberikan pengawasan terhadap direksi dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Artinya semakin banyak anggota komite audit dalam suatu perusahaan, maka akan semakin baik pula kinerja perusahaan. Ukuran komite audit merupakan salah satu karakteristik yang mendukung efektivitas kinerja komite audit dalam suatu perusahaan. Lalu yang keempat, kesempatan pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Maksudnya yaitu perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi pada umumnya membutuhkan dana eksternal untuk melakukan ekspansi, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam penerapan corporate governance dalam rangka untuk menurunkan biaya modal. Lalu, hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian untuk dijadikan acuan awal pada penelitian ini yang didasarkan teori dan penelitian terdahulu. Hipotesis 1 atau H1 yaitu Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. H2, Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. H3, Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dan H4, kesempatan pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini dapat memberikan gambaran subjektif atau deskriptif dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Shafian Siregar tahun 2015, 95. Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum variabel pengamatan yaitu Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, dan kesempatan pertumbuhan. Yang kedua, analisis inferensial. Analisis uji hipotesis menggunakan metode multiple regression analysis atau MRA dengan model persamaan sebagai berikut. Yang pertama, uji simultan atau uji F digunakan untuk menguji apakah secara simultan Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, dan kesempatan pertumbuhan secara signifikan mempengaruhi Z-score. Lalu, yang kedua, uji parsial atau uji T, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, dan kesempatan pertumbuhan. Yang pertama, perumusan hipotesis statistik uji dua sisi H0 banding beta I sama dengan 0. Artinya secara parsial Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, dan growth tidak atau artinya secara parsial Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, dan kesempatan pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sekian.
Sekian presentasi dari saya. Apabila salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.